Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan belajar matematika kelas 8 semester ganjil mengenai pola bilangan bagian ke-6. Di bagian ke-6 ini kita akan membahas soal cerita mengenai pola bilangan. Langsung saja kita mulai belajarnya ya. Soal yang pertama, dalam sebuah gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri 14 buah, baris kedua berisi 16 buah, baris ketiga berisi 18 buah, dan seterusnya selalu bertambah 2. Banyak kursi pada baris ke-20 adalah, untuk memudahkan kita mengetahui apakah ini barisan aritmatika atau geometri, kita tuliskan dulu barisannya. Barisan yang pertama adalah 14, barisan yang kedua adalah 16, dan barisan yang ketiga adalah 18. Dan seterusnya selalu bertambah 2. Berarti dari suku yang pertama ke suku yang kedua ditambah 2, dari suku yang kedua ke suku yang ketiga juga ditambah 2. Berarti untuk baris berikutnya itu selalu ditambah 2 dari baris sebelumnya. Berarti ini merupakan barisan aritmatika. Langsung saja kita hitung untuk banyak kursi pada baris ke-20. Kita tuliskan dulu apa saja yang diketahui, mulai dari suku pertamanya. U1-nya atau A-nya itu sama dengan 14. Sedangkan bedanya kita bisa menggunakan rumus U2 dikurang U1. Suku yang kedua adalah 16, sedangkan suku yang pertama adalah 14. Berarti bedanya adalah 2. Kita juga bisa tahu N-nya itu adalah 20. Yang ditanyakan adalah suku ke-20 atau U20. Ini berapa hasilnya? Ada yang masih ingat apa rumus suku ke N barisan aritmatika? UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Kita masukkan angkanya. A-nya adalah 14, N-nya berarti 20, dikurang 1 dikali bedanya adalah 2. Di sini suku yang ke-20 ya. Langkah selanjutnya menjadi 14 ditambah 20 dikurang 1 adalah 19 dikali 2. Langkah selanjutnya jangan lupa kalian kerjakan dulu yang perkaliannya. 19 dikali 2 hasilnya adalah 38. Setelah itu kita jumlahkan dengan 14, hasilnya adalah 52. Berarti suku yang ke-20 atau baris ke-20-nya itu adalah 52. Soal yang kedua, dalam ruang sidang terdapat 15 baris kursi, baris paling depan terdapat 23 kursi, baris berikutnya banyak dari baris di depannya. Jumlah kursi dalam ruang sidang tersebut adalah, untuk memudahkan kita membedakan ini adalah barisan aritmatika ataupun barisan geometri, kita tuliskan dulu bentuk barisannya. Di sini baris paling depannya adalah 23. Berikutnya 2 kursi lebih banyak dari baris di depannya, berarti ditambah 2 dari baris sebelumnya. 23 ditambah 2 menjadi 25. Baris selanjutnya juga seperti itu, ditambah 2 dari baris sebelumnya menjadi 27 dan seterusnya. Bisa kalian lihat di sini, dari baris yang pertama ke baris yang kedua ditambah 2. Baris yang kedua ke baris yang ketiga juga sama ditambah 2. Berarti ini merupakan barisan aritmatika. Langsung saja kita ke proses pengerjaannya. Kita tuliskan dulu yang diketahui apa saja. Suku pertama atau A-nya
adalah 23, sedangkan bedanya suku kedua dikurang dengan suku yang pertama, 25 dikurang 23 menjadi 2. Kita kembali lagi ke soalnya. Dalam ruang sidang terdapat 15 baris kursi. Berarti di sini N-nya adalah 15. Kita lihat lagi ke soalnya. Jumlah kursi dalam ruangan sidang tersebut adalah jumlah yang ditanyakan di sini ya. Berarti kita menghitung deret aritmatika, yaitu rumus dari S15. Rumusnya yaitu Sn sama dengan N per 2, 2A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Berarti yang di sini karena yang ditanyakan adalah jumlah 15 barisnya, berarti S-nya 15 sama dengan N-nya 15 per 2. 2 dikali A-nya adalah 23. Ditambah N-nya berarti 15 dikurang 1 dikali bedanya 2. Langkah selanjutnya menjadi 15 per 2. Kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurungnya ini. 2 dikali 23 adalah 46, ditambah 15 dikurang 1 adalah 14 dikali 2. Langkah selanjutnya menjadi 15 per 2, 46 ditambah 14 dikali 2 adalah 28. Kita selesaikan yang ada di dalam kurungnya. Kita jumlahkan dulu yang ini. 46 ditambah 28 hasilnya adalah 74. Selanjutnya kalau ada yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan yang ini dengan yang ini menjadi hasilnya adalah 37. 15 dikali 37 adalah 555. Jadi S15 itu hasilnya adalah 555. Soal ketiga, diketahui amoeba membelah diri menjadi 2 setiap 45 menit. Jika mula-mula ada 50 amoeba, maka banyak amoeba setelah 3 jam adalah. Berdasarkan soal cerita ini kita bisa tahu dari suku pertamanya, rasionya, dan juga N-nya. Kita lihat ya. Kita tuliskan dulu satu persatu apa saja yang diketahui. Mula-mula ada 50 amoeba, berarti ini menunjukkan dia adalah suku yang pertama atau A-nya. Selanjutnya, amoeba ini membelah diri menjadi 2. Berarti di sini rasionya adalah 2. Maka banyak amoeba setelah 3 jam. Kita rubah dulu dalam menit biar sama seperti yang di sini ya. 1 jam itu adalah 60 menit. Berarti 3 jam sama dengan 3 dikali 60 menit, hasilnya adalah 180 menit. Amoeba ini membelah diri menjadi 2 setiap 45 menit. Berarti di sini kita mau mencari N-nya dibagi dengan 45 menit. 180 dibagi 45 itu hasilnya adalah 4. Berarti N-nya sama dengan 4. Maka banyak amoeba setelah 3 jam adalah, berarti kalau rasio ini merupakan barisan geometri. Karena menggunakan rasio atau perbandingan. Banyak amoeba setelah 3 jam adalah, berarti kita menggunakan rumus suku ke N barisan geometri. Rumusnya yaitu UN sama dengan A dikalikan R pangkat N dikurang 1.
Berarti yang di sini yang dicari adalah karena n-nya 4, di sini langsung dikurangi, berarti di sini ditulisnya menjadi 5 ya. 5 dikurang 1 agar menjadi n-nya 4. Kita masukkan a-nya berarti tadi 50. Rasionya itu adalah 2. Kalau kita pengurangan seperti ini berarti 5 dikurang 1 menjadi 50 dikali 2 pangkat 4. Kan tadi kita dapatnya 4 ya. Ini di sini ditulisnya 5 dikurang 1. Kita selesaikan dulu yang perpangkatannya. 2 pangkat 4 itu artinya adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. 2 dikali 2 4, 4 dikali 2 8, 8 dikali 2 adalah 16. Berarti di sini 50 dikali 16. Hasilnya adalah 800. Berarti banyak amoeba setelah 3 jam itu adalah 800. Soal keempat, sebuah tali dibagi menjadi 7 bagian dengan panjang membentuk suatu barisan geometri. Bila panjang tali terpendek 4 cm dan yang terpanjang adalah 256 cm, maka panjang tali semula adalah. Berdasarkan soal yang nomor 4 di sini, kalian sudah bisa tahu bahwa ini merupakan barisan dari geometri. Kita tuliskan yang diketahui dari soal nomor 4 ini ada apa aja. Tali terpendeknya adalah 4 cm, berarti ini adalah suku pertamanya atau A-nya. Selanjutnya tali terpanjangnya adalah 256, ini berarti adalah UN-nya. Dan sebuah tali dibagi menjadi 7 bagian. 7 di sini menunjukkan dia adalah N-nya 7. Yang ditanyakan dari soal nomor 4 adalah panjang tali semula. Berarti ini kita menghitung deret geometri atau S7 karena di sini N-nya adalah 7. Kalau kita lihat di sini masih ada satu bagian yang belum diketahui, yaitu rasio. Berarti kita harus mencari rasio terlebih dahulu dengan menggunakan rumus suku ke N barisan geometri, yaitu rumusnya UN sama dengan A dikalikan R pangkat N dikurang 1. UN-nya itu adalah 256, A-nya yaitu 4, rasio yang mau kita cari N-nya yaitu 7 dikurang 1. Maka selanjutnya menjadi 256 sama dengan 4 dikali R pangkat 6. Kita mau mencari R-nya, yang ininya berarti ini kita bagi dulu. 4 dibagi 4 ini adalah 1, 256 dibagi 4 hasilnya adalah 64. Berarti tinggal R pangkat 6. Selanjutnya di sini kita mencari bilangan berpangkat 6 yang hasilnya adalah 64, yaitu 2 pangkat 6. Berarti R-nya di sini adalah 2. Oke, rasionya sudah ada, suku pertamanya sudah ada, N-nya sudah ada. Di sini rasionya adalah yang lebih dari 1 ya. Berarti rumus dari deret geometrinya menjadi Sn sama dengan suku yang pertama dikalikan dengan R pangkat N dikurang 1 dibagi dengan R dikurang 1. Kita masukkan dulu angka-angka yang sudah tadi kita dapatkan. Karena di sini adalah N-nya 7, maka jadinya adalah S7. Suku yang pertamanya adalah 4. Rasio yang kita dapatkan adalah tadi 2 ya. 2 pangkat 7 dikurang 1 dibagi dengan 2 dikurang 1. Oke, selanjutnya kita hitung dulu yang perpangkatannya. Kita tuliskan dulu saja 4-nya,
Kita hitung sebelah sini, yang 2 pangkat 7, berarti 2-nya ada 7 kali ya. 6, 7. Kita hitung dulu, ini ke sini berarti 4, 8, 16, 32, 64, 128. Bener ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, berarti di sini 2 pangkat 7 adalah 128 dikurang 1 dibagi dengan 2 dikurang 1 berarti 1 ya. 4 dibagi 1 hasilnya tetap 4, berarti 4 dikali 128 dikurang 1, 127. 4 dikali 127 hasilnya adalah 508. Berarti panjang tali semulanya itu adalah 508. Itu tadi belajar kita hari ini mengenai pola bilangan bagian ke-6, lebih spesifik ke latihan soal cerita pola bilangan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar matematika karena matematika itu asyik. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.